Puji Tuhan, haleluya. Senang sekali saya hari ini Pendeta Anas Suratman dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Kalvari boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dalam program Mutiara Jiwa. Saudara sekalian, sebelum saya ingin menyampaikan berkat firman Tuhan pada hari ini, saya ingin mengajak pada Bapak Ibu Saudara semuanya untuk bersama-sama satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas pembelian Tuhan kepada kami dari menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan hari ini kami memasuki bulan Desember dan kami siap meninggalkan bulan Desember ini menuju tahun yang baru. Tuhan, itu semuanya karena penyertaan daripada-Mu. Di tengah-tengah perjalanan hidup kami ada persoalan, ada tantangan, tapi Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami semuanya. Tuhan urapi kami semuanya Tuhan, sehingga berkat firman Tuhan yang boleh sampai kepada pendengar program Mutiara Jiwa dimanapun mereka berada, baik yang mereka berada di wilayah 3 kota Cirebon ataupun yang mereka program ini melalui streaming di berbagai negara di dunia ini. Urapan Roh Kudus turun atas mereka semuanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya mengucapkan selamat berbahagia karena kita tetap ada dalam perlindungan dan berkat daripada Tuhan. Yang terlebih kita menerima berkat firman Tuhan yang senantiasa baru dalam hidup kita semuanya. Saudara sekalian yang mendengarkan program Mutiara Jiwa, saya ingin menyampaikan berkat firman Tuhan tentang kekhawatiran, tentang ketakutan yang kita hadapi sebagai orang percaya. Mengapa saya katakan demikian, saudara sekalian? Karena kita mau tidak mau mengalami satu situasi, satu kondisi ketakutan yang sangat luar biasa kita hadapi ini. Tapi apa nasihat firman Tuhan yang akan disampaikan buat kita semuanya pada hari ini? Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya memperhatikan dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang 10, karena ini kita hari-hari menjelang perayaan Natal. Secara umum orang memahami tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Kristus Juru Selamat dunia ini. Saya lebih memahaminya bahwa tanggal, hari, dan bulan ada sebuah keniscayaan, tetapi yang sebuah kepastian adalah bahwa memang benar Yesus secara fisik ada di muka bumi ini. Dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10, firman Tuhan berbunyi demikian. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara sekalian, berita yang disampaikan pada hari ini dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara sekalian, pendengar program Mutiara Jiwa yang diberkati Tuhan, keluarga Gracia dimanapun Anda berada, kalimat ini sangat menarik ketika saya memperhatikannya. Kenapa demikian? Kalimat ini mengkontraskan antara kesukaan besar dengan jangan takut. Seolah-olah pendengar atau penulis Lukas ini hendak menceritakan satu kondisi yang sedang dialami, situasi yang tidak enak pada saat itu. Kenapa saya katakan demikian? Saudara, perkataan jangan takut itu menunjukkan kepada sekelompok orang
kepada satu orang atau satu pribadi yang memang sedang mengalami ketakutan. Ya mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian, dari hal-hal praktis kita takut bepergian naik pesawat, mungkin kita takut juga kalau masa depan anak-anak kita, bagaimana kita takut juga mungkin untuk kesehatan kita yang menurun, kita takut mungkin untuk biaya pendidikan, kita takut untuk melahirkan, mungkin kita takut nanti bagaimana kita akan menikah, bagaimana untuk bisa menghidupi keluarga. Banyak hal-hal yang takut sehingga muncullah sebuah kalimat, kata-kata jangan takut. Nah, dalam Lukas pasal yang kedua ayat 10 ini juga diungkapkan sebuah ungkapan jangan takut. Malaikat itu berkata jangan takut. Dan ketika itu saudara sekalian ditujukan kepada gembala-gembala. Setelah saya mempelajari dan mengamati, menganalisa kenapa malaikat ini mengungkapkan kata-kata jangan takut terhadap gembala-gembala yang pada waktu itu, saudara sekalian. Yang pertama, saudara sekalian, saya percaya gembala-gembala ini ada sekelompok gembala yang mendengarkan tutur kata cerita dongeng-dongeng masyarakat pada waktu itu, dongeng-dongeng keagamaan pada waktu itu, menceritakan tentang pengalaman-pengalaman yang spektakuler, pengalaman-pengalaman yang didengar, cerita-cerita yang diturunkan dari mulut ke mulut, pengalaman nenek moyang mereka tentang perjumpaan mungkin Abraham dengan malaikat, perjumpaan Musa dengan malaikat, perjumpaan Yakub dengan malaikat. Saudara, ini cerita-cerita kisah-kisah yang diturunkan dari generasi ke generasi secara tutur kata, dan kemudian juga tertuang dalam bentuk tulisan-tulisan. Ya, pada waktu itu juga tentu belum semua orang bisa membaca tulisan-tulisan yang sudah beredar pada masa itu. Ya, kitab-kitab Mazmur, kitab-kitab Daud, kitab-kitab Musa sudah beredar juga, tapi mungkin belum semua. Tapi berita tutur kata yang diucapkan dari generasi ke generasi ini sudah terdengar oleh sekelompok gembala ini. Dan gembala ini dia mendengar sebuah peristiwa yang sangat menakutkan, peristiwa yang mengerikan juga, bagaimana kehadiran malaikat Tuhan hadir dalam hidup, menampakkan diri kepada tokoh-tokoh tersebut tadi, membuat gentar, saudara. Sehingga gembala-gembala ini dia ketakutan bisa juga. Ada sosok muncul malaikat nih, saudara, sehingga dikatakan jangan takut, aku datang bukan untuk ingin menghancurkan kamu, membunuh kamu. Tidak ada latar belakang yang bagaimana gembala-gembala ini dia merasakan takutan. Saudara, hal yang penting juga dalam hal ini berarti, saudara sekalian, kita ini harus menuturkan kisah-kisah, cerita-cerita Alkitab, menuturkan bagaimana perjuangan iman, tokoh-tokoh iman yang memberitakan Injil, saudara sekalian. Ini kita perlu menuturkan, saudara sekalian. Ya, saudara bisa menuturkannya dalam pertemuan di meja makan. Walaupun terus terang aja, saudara, dalam situasi sekarang ini, ketemu di meja makan kadangkala kita disibukkan, sementara menunggu kita di restoran, menunggu hidangan disampaikan, itu sibuk dengan HP kita masing-masing, saudara. Ini sebuah pergumulan kita masing-masing juga, saudara. Tapi pada kesempatan tersebut, mari kita menuturkan kisah-kisah perjuangan iman daripada tokoh-tokoh Kristen, tokoh-tokoh iman, tokoh-tokoh Alkitab, menuturkan kisah-kisah kesaksian hidup bagaimana Tuhan Yesus menolong, menuturkan pengalaman-pengalaman bagaimana mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah hidup kita, menuturkan bagaimana gereja Tuhan diberkati, gereja Tuhan bergumul, gereja Tuhan menghadapi tantangan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pendengar program Mutiara Jiwa dimanapun Anda berada, keluarga Gracia yang diberkati Tuhan, saudara, ini kita perlu, hal pertama ini kita menuturkan kisah-kisah, cerita-cerita, pengalaman-pengalaman. Ya tentu Bapak Ibu Saudara sekalian banyak pengalaman bagaimana mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara, bagaimana pertolongan Tuhan itu terjadi dalam hidup saudara, bagaimana menceritakan Tuhan Yesus yang hidup. Tuturkanlah hal ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi gembala-gembala ini dia mendengarkan kisah, cerita, tutur kisah yang diturunkan dari generasi ke generasi tentang pengalaman bagaimana
tokoh-tokoh mereka, nenek moyang mereka berjumpa dengan malaikat, sehingga mereka merasa takut, jangan-jangan sampai aku mati, jangan-jangan aku tersambar oleh api malaikat itu. Sehingga malaikat berkata, jangan takut. Kenapa? Aku akan memberitakan kepadamu satu kesukaan besar. Saudara sekalian, kita juga mungkin hari ini mengalami ketakutan, kekhawatiran. Bagaimana ini tahun 2022, apakah perekonomian kita ini lebih baik lagi? Kita khawatir bagaimana kondisi kesehatan kita, kenyamanan kita dalam berbisnis. Banyak hal yang kita takutkan. Tapi mari kita dengar baik-baik. Hari ini firman Tuhan mengatakan, jangan takut, karena aku akan memberitakan kepadamu kesukaan besar. Kesukaan besar. Saudara sekalian, kita akan mengalami menerima satu kesukaan besar. Kenapa? Karena hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ada sebuah berita besar, kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu Kristus, Mesias, Tuhan dalam hidup umat Israel pada waktu itu, saudara. Ya, mereka juga ketakutan juga, mungkin dia galau juga, saudara, bagaimana tentang kehadiran Mesias itu. Kapan Mesias hadir? Ada satu perdebatan tentang kehadiran Mesias. Bagaimana caranya hadir, saudara? Enggak ubahnya seperti sekarang ini, saudara sekalian. Kita kadang-kala disibukkan dengan hal-hal perdebatan. Saudara, saya percaya dan memahami prinsip-prinsip akademis, saudara sekalian. Ya, dalam dunia kampus, dalam dunia pendidikan, dalam dunia akademisi, ya tentu kita membuka perdebatan, baik perdebatan secara teologi, ya. Kita mempelajari tekstualnya bagaimana, saudara sekalian, kita mengamati arkeologinya bagaimana, literaturnya bagaimana, teori sumber. Kita di dunia akademisi boleh kita mempelajari itu. Mungkin memperdebatkan hal-hal soal tanggal 25 Desember, tentang Paskah, tentang Natal, tentang baptisan, banyak hal perdebatan, saudara sekalian. Tapi kita tidak boleh terikat dengan prinsip-prinsip perdebatan ini, saudara sekalian. Ya, waktu itu bisa juga orang-orang gembala-gembala India mendengarkan sebuah perdebatan, ya, bagaimana nih Mesias, caranya bagaimana hadirnya Mesias. Ya, dalam dunia akademisi, dunia pendidikan, dunia perkuliahan, saudara, kita boleh semua teori itu didebatkan di situ. Tapi kalau kita hidup dalam konteks, dalam gereja, dalam bermasyarakat, dalam berkeluarga, saudara, saya mendorong kepada saudara semua, hindarilah terlalu banyak perdebatan yang hanya menghasilkan sebuah ego, penjagaan doktrin sendiri-sendiri, saudara. Ya, kita tetap harus pegang doktrin, pemahaman kita. Tapi saya ingin mengajak saudara, bukan sekedar memahami doktrin, tapi kita harus memahami hal-hal praktis, mempercayai dan meyakini firman Tuhan adalah firman Tuhan yang hidup. Hal-hal praktisnya harus kita pegang. Intisari firman Tuhannya, mujizatnya, pertolongan Tuhannya, keajaiban Tuhannya, itu harus kita rasakan, saudara sekalian. Jadi jangan sampai kita hanya terlalu banyak teori tentang firman Tuhan, teori tentang hal-hal yang lain, saudara, tetapi kita gagal mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, sehingga kita miskin dengan mujizat, miskin dengan pertolongan Tuhan, miskin dengan pengalaman dengan Tuhan. Ini ya, saudara sekalian. Gembala-gembala itu juga pernah mendengar demikian. Tetapi hari itu gembala-gembala diingatkan kembali, jangan takut, kamu pusing dengan banyak perdebatan. Hari ini telah lahir bagi Kristus, Tuhan di kota Daud. Saudara sekalian, hari ini juga ingin saya mendorong saudara temukan kebenaran firman Tuhan ketika saudara membaca firman Tuhan, menggali firman Tuhan. Ketika saudara menggali firman Tuhan, saudara imani itu, dan mujizat Tuhan akan terjadi dalam diri saudara semua. Inilah namanya kesukaan besar. Bapak Ibu Saudara pendengar program Mutiara Jiwa di mana Anda berada, kesukaan besar yang pertama adalah kesukaan besar ketika saya ada
menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kesukaan besar bagi saudara sekalian pendengar program Mutiara Jiwa adalah kesukaan ketika saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara sekalian, yang mengampuni dosa-dosa saudara semua. Saudara akan banyak bertanya mungkin, bagaimana mungkin Kristus mengampuni dosa? Bagaimana mungkin Yesus membuka jalan? Saudara, itu sebuah teori perdebatan. Tapi kita mengamini, meyakini, memahami benar Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah penghapus dosa. Itulah kesukaan besar. Bapak, Ibu, saudara sekalian, keluarga Gracia yang berkat Tuhan, yang mendengarkan program Mutiara Jiwa dimanapun Anda berada, baik yang sedang berada di rumah, dalam perjalanan, di mobil, ataupun mendengarkan program streaming ini. Saudara, kesukaan besar yang pertama adalah hadirnya Yesus dalam rumah tangga saudara, hadirnya Yesus dalam usaha saudara, hadirnya Yesus dalam rumah tangga pelayanan saudara semuanya. Itu kesukaan besar. Nah, kemudian saudara, kesukaan besar yang kedua adalah kesukaan besar kita menikmati, meyakini kebenaran firman Tuhan. Itulah ya dan amin. Saudara, saya terlalu banyak mujizat Tuhan itu saya alami. Jadi ada satu korelasi kesukaan besar tentang Kristus yang hadir dalam rumah tangga kita, Yesus yang hadir dalam hidup kita, Yesus yang hadir dalam usaha kita, Yesus yang hadir dalam gereja kita, berkorelasi dengan tindakan Yesus, mujizat Yesus, mujizat firman Tuhan yang kita alami. Jadi saya ingin mendorong kepada saudara semuanya, bila Yesus hadir dalam rumah tangga saudara, Yesus hadir dalam keluarga saudara, Yesus hadir dalam bisnis saudara, Yesus hadir dalam gereja saudara, tetapi miskin mujizat, miskin pewahyuan Tuhan, miskin bagaimana kehadiran Tuhan, saudara, kita harus menggali lagi. Karena kesukaan besar itu adalah hadirnya Yesus. Kesukaan besar itu adalah juga mujizat Yesus ada dalam rumah tangga kita, ada dalam keluarga kita, ada dalam usaha kita, ada dalam bisnis kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang mendengarkan program Mutiara Jiwa dimanapun Anda berada, kesukaan besar itu adalah juga mujizat yang terjadi dalam diri kita, dalam diri itu saudara orang percaya. Saudara, dalam Lukas pasal yang ke-10 diceritakan juga satu pengalaman bagaimana Yesus mengutus 70 murid. Saudara, kesukaan besar yang ketiga adalah kita bergerak memberitakan kesukaan besar itu kepada orang lain. Sehingga Lukas pasal menceritakan bagaimana Yesus mengutus 70 murid. Dalam Lukas pasal 10 ayat yang ketiga dikatakan, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Ayat yang ke-7, tinggallah di dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Saudara, dalam Lukas pasal 10 ini ada berkat yang ketiga. Kesukaan besar adalah kita pergi memberitakan Injil, menyampaikan kesukaan besar itu kepada khalayak ramai. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Kristus, hari-hari ini banyak orang mengalami ketakutan, banyak orang mengalami kekhawatiran. Hari-hari ini juga banyak perdebatan yang seharusnya ada di ruang-ruang pendidikan, ruang-ruang perkuliahan, para akademisi, para teologi, tokoh-tokoh teologi harusnya itu, tapi ditarik keluar di tengah-tengah pertemuan jemaat, ditarik keluar, dimasukkan ke dalam otak warga gereja, persekutuan doa, komsel-komsel, sehingga menimbulkan kebingungan, menimbulkan keresahan antara satu dengan yang lain. Tapi saya ingin mendorong pada saudara semua, biarkanlah perdebatan itu ada di bangku kuliah, biarkanlah perdebatan itu ada dalam ruang-ruang sekolah teologi. Para akademisi boleh berdebat di sana, tapi kita sebagai orang percaya harus
lepas dari kondisi demikian, kita memasuki dunia pertolongan Tuhan, dunia mujizat Tuhan. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kalau hari ini kau punya masalah, punya persoalan, rasa ketakutan dengan sakit yang tidak kunjung sembuh, ketakutan tidak memiliki keturunan, ketakutan dengan masa depan, ketakutan dengan pasangan hidup, ketakutan dengan pekerjaan, usahanya bagaimana, saudara? Jangan takut, serahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus hadir, Tuhan yang menolong, Tuhan Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Itulah namanya kesukaan besar, ada mujizat dalam hidup. Dan yang ketiga, suatu kesukaan besar adalah kita pergi memberitakan Injil dengan segala kemampuan kita masing-masing. Setelah kita memberitakan Injil tidak harus jadi pendeta, memberitakan Injil tidak harus jadi penginjil, tapi memberitakan Injil adalah merupakan gaya hidup kita masing-masing. Setiap kesempatan ceritakanlah keajaiban Tuhan. Tadi tutur kata, cerita-cerita mujizat Tuhan seperti malaikat-malaikat ini. Ya mungkin malaikat tidak sempat seperti gembala-gembala ini, maksud saya. Gembala-gembala ini dari segi pendidikan mungkin tidak terlalu pandai, tidak bisa membaca, tapi dia mendengarkan cerita tutur, kisah-kisah tentang bagaimana mujizat yang dialami oleh nenek moyang mereka. Demikian pula kita, saudara, kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Dan saya percaya, saudara, cerita-cerita ini membangun iman kita, dan kita akan merasakan kesukaan besar itu ada dalam diri kita. Saudara pendengar program Mutiara Jiwa, kita takut, kita khawatir, tapi mari janganlah kita dibunuh, diintimidasi, ditekan oleh rasa ketakutan dan kekhawatiran, tapi kita bangkit, kita berkata, kesukaan besar Yesus hadir dalam diri kita. Kesukaan besar Yesus ada dalam rumah tangga kita. Kesukaan besar mujizat Tuhan terjadi dalam diri kita. Kesukaan besar pertolongan Tuhan nyata dalam diri kita. Dan kesukaan besar ketika kita dengan sukacita menceritakan tentang Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada, ada kesempatan kita ceritakan tentang Tuhan Yesus yang mengampuni dosa, yang menyelamatkan, yang menyembuhkan, yang menolong. Biar kiranya saudara sekalian yang mendengarkan program Mutiara Jiwa ini dikuatkan, diteguhkan, bangkit, ada kesukaan besar. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa untuk menutup program Mutiara Jiwa ini. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas berkat firman-Mu pada hari ini yang menyatakan ada kesukaan besar, ada ketakutan, ada kegelisahan, ada kegalauan. Tapi hari ini kami diingatkan ada kesukaan besar karena Yesus sudah hadir dalam diri kita, kami. Tapi pagi hari ini kami diingat ada kesukaan besar karena mujizat bisa kami alami. Ada kesukaan besar ketika kami menceritakan Injil Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Tuhan, kami berdoa, hamba berdoa buat seluruh pendengar program Mutiara Jiwa dan keberadaan akhirnya Tuhan, tolong mereka semuanya, berikan kekuatan mereka menangkap berkat firman Tuhan ini. Hamba berdoa juga buat program Mutiara Jiwa ini, Tuhan berkati sehingga melalui program ini banyak umat Tuhan mendengarkan Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa buat seluruh staf daripada kru Radio Suara Gracia ini, Tuhan menyertai mereka semua dalam hidup rumah tangga mereka, memberkati juga pelayanan mereka, memberkati juga kehidupan mereka. Kami berdoa buat kota di mana kami tinggal, kota Cirebon dengan wilayah 3 ini, Tuhan tolong, Tuhan sertai. Kami juga berdoa buat teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mengalami bencana, entah itu bencana kebanjiran, tanah longsor, puting beliung di kota-kota di negara Indonesia ini, Tuhan tolong, Tuhan jangkau, Tuhan berikan penghiburan. Dan kami akhirnya berdoa buat pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo dengan wakilnya Bapak Maruf Amin, dengan seluruh menterinya, para gubernur, para wali kota, para bupati, ketua RT RW, Tuhan tolong mereka semuanya sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam Tuhan sekalian berdoa, haleluya, amin.